Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat siang buat kita semua, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kembali berjumpa dengan GKRHI Jemaat LSHD untuk ibadah kita di Sabtu siang. Sama-sama kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan satu hati di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kembali kami boleh punya kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua yang sama-sama bergabung Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman ini Tuhan. Engkau yang terus mengurapi setiap kami untuk bisa terus menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, meresponi bahkan melakukannya Bapa, agar setiap firman yang kami terima ini boleh menjadi berkat ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, supaya apa yang disampaikan ini benar-benar seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang sia-sia, yang bukan dari Tuhan, semua ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Kalau siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di setiap ibadah kita di hari Sabtu. Dan firman Tuhan siang hari ini yang akan kita sama-sama dengarkan terambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang 11 sampai ke 21. Saya ulang sekali lagi, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai 21 dengan judul perikop pesan penutup. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama saudaraku. Saya akan bacakan pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Terakhir, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Saudaraku. Kembali kita akan melihat perikop ini bagaimana membicarakan kalau surat Rasul Paulus yang di 1 Timotius ini ayatnya surat yang terakhir, di pasal yang terakhir, dengan pesan penutup di sini dikatakan dia memberikan peringatan, memberikan pengingatan buat Timotius bagaimana untuk merebut hidup kekal. Dan siang hari ini saya memberikan judul dengan pertandingan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam iman kita sebagai orang percaya, siang hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita ini, iman kita itu seperti pertandingan mencapai apa yang akan kita rebut adalah
titiknya kita akan merebut hidup kekal. Jadi artinya iman itu seperti kita mengerjakannya seperti orang bertanding. Makanya dikatakan di sini di ayat 11 dikatakan kejarlah gitu. Berarti tidak santai, berarti tidak kita asal-asal karena di sini kita bukan sebatas akan membicarakan bagaimana kalau sakit hanya sampai sembuh atau kalau kita bermasalah kita sampai pulih, tapi di sini tujuan akhir kita adalah kekekalan Bapak Ibu Saudaraku yang sifatnya kekal. Jadi dikatakan di sini pertandingan iman. Kita akan membicarakan tentang pertandingan iman yang dimana pertandingan itu nanti endingnya akhirnya kita akan mendapatkan apa? Hidup kekal. Jadi kalau kita lihat kembali di firman ini, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu dikatakan. Hai engkau manusia Allah. Di sini Paulus menyebut Timotius ini manusia Allah. Hamba Allah. Kalau di Ulangan itu dikatakan, di Ulangan 33 ayat 1 dikatakan kalau Musa disebut abdi Allah. Kalau di sini Paulus memanggil Timotius ini adalah manusia Allah, manusianya Tuhan. Bagaimana kita harus menjauhi semuanya. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dimaksud semuanya itu? Kalau di ayat sebelumnya dikatakan bagaimana penyakit bersilat kata, mengenai pecinta uang dan lain-lain, mengenai dengki, mengenai ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan firman. Itu semua dikasih peringatan bahwa Timotius jauhi semua itu. Dikatakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Apa yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudaraku? Di sini kejar keadilan, kejar ibadah. Dikatakan, kejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah yang akan kita kejar untuk mencapai kepada kekekalan Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang sesuai dengan kebenaran. Itulah yang akan kita kejar. Salah satunya dengan cara ibadah. Kita harus mengejar. Bagaimana kita namanya orang mengejar ya. Tidak bisa dengan cukup berjalan. Mungkin kalau berjalan itu lebih santai. Kalau istilahnya mengejar pasti dia akan berlari. Akan lebih cepat. Artinya tidak yang sekedar saja, tapi di sini dikatakan kejarlah, diusahakan. Kalau di sini dikejar keadilan, dikejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang siang hari ini sama-sama mendengar firman ini, kita sama-sama bahwa untuk kita mencapai kepada kekekalan, itu kita harus mengejar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Lewat ini semua kita harus kejar bagaimana kita bisa berlaku adil, bagaimana kita harus terus mengejar ibadah-ibadah ini supaya ini bisa itu kita lakukan. Dan selanjutnya bertandinglah dalam pertandingan iman. Ini yang saya katakan juga tadi, pertandingan iman. Jadi kita seperti orang bertanding. Kalau orang lari bertanding, bagaimana dia harus terus lari, tidak boleh berhenti karena di sini seperti bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tapi di sini katakan iman yang benar. Artinya kalau bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita harus mengikuti aturan-aturan yang benar. Dan kalau di sini pertandingan iman yang benar, artinya aturan siapa yang berlaku adalah aturan Tuhan. Kalau bagaimana kita melihat ya seorang atlet itu berlomba dalam pertandingan, dia harus mengikuti aturan-aturan yang benar, baru dia bisa dinyatakan sebagai pemenang. Ya, dia akan merebut piala. Dan di sini apa piala kita? Adalah hidup kekal Bapak Ibu Saudaraku. Di sini dikatakan pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita bertanding dengan semua itu untuk tadi yang di atas harus mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan. Artinya kita apa? Kita akan mendapatkan merebut hidup yang kekal Bapak Ibu Saudaraku. Dengan itulah cara-caranya. Bagaimana kita ngikutin itulah aturan-aturannya. Itu yang harus kita ikutin sampai kita mendapatkan kekekalan. Sifatnya kekekalan. Yang dari Tuhan itu sifatnya kekekalan. Makanya dikatakan selanjutnya untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di sini Timotius sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia Allah. Dia harus mengerjakan ini. Dia diperingatkan ini. Mungkin buat kita semua siang hari ini. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah melayani Tuhan. Inilah yang perlu kita luruskan pengertian kita bahwa kita ini seperti orang bertanding. Ada yang akan kita rebut yaitu kekekalan.
Jadi kalau mungkin, kita bagaimana kita, mengejar ibadah atau kita datang kepada Tuhan. Mungkin awalnya ada yang karena masalah, ada yang karena sakit ataukah apapun. Tapi jangan sampai salah pengertian bahwa di sini kita tidak sebatas itu Bapak Ibu Saudaraku, tapi di sini sampai kita kepada kekekalan. Jadi yang sifatnya kekal. Kalau yang dunia ini sifatnya tidak kekal, makanya kita diajarkan bahwa kita akan rebut itu, kejar itu semua supaya kita mendapatkan kekekalan. Di sini saya lanjutkan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan. Untuk itulah tujuan Tuhan memanggil. Mungkin kalau di sini yang dimaksudkan Timotius dan buat kita juga semua yang sudah percaya Tuhan, kita dipanggil untuk mendapatkan kekekalan Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan kita kejar, itu yang akan kita rebut. Bagaimana kita cara mengejarnya, bagaimana cara salah satunya mungkin siang seperti yang kita kerjakan siang hari ini dengan cara kejar terus ibadah supaya kita bisa mencapai itu semua dan kita bisa mendapatkan sampai bisa setia kepada Tuhan, bisa kasih. Ini kesetiaan dikatakan di sini keadilan yang secara kebenaran ya Bapak Ibu Saudaraku. Tentunya kesetiaan juga bersabdi dalam Tuhan. Kasih juga kasih yang secara di dalam Tuhan dan sini kesabaran dan kelembutan. Itu juga yang sifatnya yang dari Tuhan. Saya lanjutkan di ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus gusrukan kepadamu. Seperti itu juga yang dikerjakan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus juga waktu di hadapan Pontius dan Pilatus mengikrarkan diri bahwa itulah kebenaran. Itulah yang dikejar bahwa kekekalan itu kebenaran. Dan ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini turuti perintah. Perintah siapa? Tentunya perintah Tuhan. Kalau kita bertanding ada yang harus kita ikuti. Di sini perintahnya perintah Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena di sini kita harus benar-benar mengikuti aturannya Tuhan. Cara mainnya Tuhan bagaimana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat ke belakang, ke atasnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 2 dikatakan ajarkanlah dan nasihatkanlah sesemuanya itu. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ajaran yang sesuai dengan ibadah kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ajaran yang sehat, itulah ajaran yang benar. Makanya dikatakan kita bisa mengikuti perintah itu dengan tidak bercacat. Karena dikatakan turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sampai nanti Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita kejar pada saatnya nanti akan dinyatakan lewat Tuhan, akan dinyatakan buat kita bagaimana dia ditentukan, sudah ada penentunya, sudah ada penguasa, yaitu satu-satunya. Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tentu siang hari ini kita jangan hanya puas sebagai kita hanya sebatas jawaban doa atau sebatas apa yang kita harapkan yang secara dunianya. Tapi siang hari ini kembali kita diingatkan kalau lewat suratnya Rasul Paulus kepada Timotius siang hari ini. Bagaimana dia memberikan memberikan pengingatan kepada Timotius. Bagaimana dia harus berlaku. Bagaimana dia untuk merebut kekekalan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar beribadah yang biasa. Tapi di sini ada yang akan kita rebut. Tujuan akhir kita adalah merebut hidup yang kekal Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjutkan kembali ke ayat ini di 16. Kembali saya ulang, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di sini dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan di sinilah, itulah artinya apa? Di dalam kekekalan. Hidup yang selama-lamanya. Kekekalan di dalam Tuhan. Makanya apa yang kita kejar siang hari ini? Mungkin siang hari ini
apa yang kita kejar? Cita-cita apa? Mungkin kalau dunia kita mengejar cita-cita. Cita-cita kita apa? Kerinduan kita apa? Itu yang kita kejar. Bapak Ibu Saudaraku, kita orang yang percaya Tuhan. Nomor satu yang kita kejar adalah hidup di dalam kekal di dalam Tuhan. Makanya siang hari ini mungkin kita masih diperhadapkan dengan hidup yang saat ini. Kita masih punya pengharapan-pengharapan kita secara hidup kita di dunia. Kita mungkin punya kerinduan-kerinduan. Kita punya cita-cita, punya keinginan-keinginan. Apalagi mungkin yang masih anak muda. Mungkin ada suatu cita-cita yang diharapkan pengen menjadi apa, pengen mencapai seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa tujuan akhir kita adalah hidup merebut kepada kekekalan. Jadi supaya kita terus mengikuti aturannya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, yaitu ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran yang sehat, Bapak Ibu. Yang sesuai dengan firman Tuhan untuk orang bisa mencapai kepada kekekalan, bukan hanya dunia. Bahkan kalau kita yang di dalam Tuhan, sifatnya itu kekal. Sifatnya itu kalau dunia ini sifatnya tidak menentu. Kalau nanti di bawah, kekayaan aja dikatakan tidak menentu. Sehat aja kita tidak selalu sehat. Makanya semua yang ada di dunia ini sifatnya semua tidak kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya siang hari ini kita harus punya tujuan akhir bahwa kekekalan di dalam Tuhan. Makanya mencapai kesetiaan, kasih, kesabaran. Sampai kita mencapai yang benar-benar yang sifatnya kekal. Kalaupun kita mendapatkan berkat adalah berkat yang kekal. Bukan hanya yang sementara. Kalau dunia sifatnya cuma sementara. Makanya kita harus mencapai kepada kekekalan. Nah, saya lanjutkan ayat yang selanjutnya. Kalau di sini di 17 ya diperingatkan bagaimana Timotius ini bukan hanya hidupnya saja, bukan hanya dia saja diingatkan bagaimana dia harus dikatakan menjauhi hal-hal yang sifatnya tidak baik. Kalau di ayat sebelumnya kan kembali saya ke atas tadi, tetapi engkau hai anak manusia jauhilah semuanya itu. Hal-hal yang sifatnya tidak membangun iman kita. Kok di ayat sebelumnya, akar segala kejahatan adalah cinta uang, bagaimana penyakit bersilat kata, bagaimana di situ ada kedengkian, ada citra, ada fitnah, ada curiga. Hal-hal yang tidak baik itulah yang harus kita jauhi. Dan di sini dikatakan di 17, Timotius dikasih tahu, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kalau di sini mungkin orang yang mungkin kalau saat ini susah pengen mencapai sampai menjadi kaya karena menurut kalau ukuran secara dunia kalau kita kaya mencapai menjadi orang kaya kita semuanya akan lebih mudah. Kekayaan itu membuat orang semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi jangan lupa, kalau di sini secara firman Tuhan Rasul Paulus sudah memberi peringatan kepada orang kaya bahwa kekayaan itu sifatnya tidak menentu. Artinya tidak kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Yang sifatnya kekekalan adalah yang dari Tuhan. Makanya kalau siang hari ini orang kaya pun masih diingatkan. Satu, kalau orang kaya dikatakan ayat pertama, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nomor satu peringatan dari orang kaya ini adalah tinggi hati. Kenapa tinggi hati? Mungkin tidak mudah kalau orang kaya untuk bisa merendah. Karena orang kaya apa saja bisa dibayar dengan kekayaan dia, dengan uang dia. Makanya di sini untuk tidak terlalu butuh dengan orang. Mungkin juga rasa butuhnya kepada Tuhan pun tidak seperti orang yang mungkin tidak kaya. Makanya di sini nomor satu pengingatannya tinggi hati. Jadi kalau orang kaya ini peringatan yang pertama adalah tinggi hati. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kenapa orang kaya bisa dikatakan di sini disebut tinggi hati? Karena semuanya bisa diatasi dengan kekayaannya, bisa diatasi dengan keuangannya. Makanya di sini, tapi jangan lupa bahwa kekayaan ini di hadapan Tuhan ini juga termasuk yang tidak menentu. Karena harta bisa suatu saat bisa habis. Bahkan kadang-kadang orang tuanya kaya, jatuh ke anaknya pun belum tentu masih kaya. Makanya di sini sifatnya tidak kekal. Orang bisa tiba-tiba juga jatuh miskin. Atau harta bisa suatu saat bisa habis. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-7 ya, di 1 Timotius 6. Dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sekaya apapun, hanya sebatas itu manusia sebenarnya yang dibutuhkan. Makanya kita tidak bawa apa-apa, badan kita juga nanti tidak akan membawa apa-apa lagi. Jangan lupa bahwa semuanya itu kekayaan, itu semua akan ditinggal. Semua tidak akan bisa dibawa untuk nanti kepada kekekalan. Makanya di sini diingatkan bahwa orang kaya pun sama, tetap mengikuti pertandingan tadi. Pertandingan secara iman yang benar. Bahwa orang kaya pun tetap harus mengejar yang sifatnya tadi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bahwa ini semua berlaku buat orang kaya, buat orang miskin. Bukan berarti kalau orang kaya sudah tidak butuh ini. Karena orang kaya juga masih sifatnya kekayaannya itu dikatakan hal yang tidak menentu. Makanya di sini pertandingan iman adalah berlaku untuk semua kalangan. Bukan hanya kalangan miskin saja atau kalangan orang yang bermasalah saja. Kenapa orang harus mengejar ibadah? Yang butuh ibadah, yang butuh ke Tuhan adalah orang-orang yang mungkin ada masalah. Atau gini, yang butuh keadilan orang-orang yang mungkin menghadapi masalah. Makanya itulah dia mengejar Tuhan, cari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita salah bahwa di sini kita mau kaya, mau miskin, siang hari ini kita diingatkan. Ini berlaku buat semua kalangan. Semuanya bahwa diingatkan untuk mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang dari Tuhan. Yang membuat iman kita bisa merebut, mencapai iman kepada kekekalan. Inilah untuk mencapai itu dan dikatakan tadi juga di ayat 14 turuti perintah ini. Jadi ada hal-hal yang harus kita ikuti dalam pertandingan. Ini di sini pertandingannya iman. Kalau firman Tuhan mengatakan ketika adakah dapati iman. Tuhan nanti pada akhirnya yang akan dicari Tuhan adalah iman kita kepada Tuhan. Makanya siang hari ini apa yang harus kita kejar? Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam pertandingan iman ini tujuan kita adalah merebut hidup yang kekal. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus mengejar hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik seperti di ayat 11 tadi, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan yang berikutnya adalah kita harus bertanding iman kita dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar yaitu bagaimana kita ikuti aturan Tuhan, ikuti firman Tuhan sesuai ajaran-ajaran yang sehat ya. Yang diajarkan adalah bukan ajaran yang lain dikatakan kalau di ayat 3 katakan jika seorang mengajarkan ajaran yang lain tidak menuruti perkataan yang sehat, tidak sesuai dengan firman. Jadi yang kita turutin, yang kita ikutin adalah ajaran yang sehat, yaitu ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan di sini. Bapak Saudaraku, selanjutnya, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu. Semua yang di dunia ini sifatnya tidak menentu. Mungkin kalau orang punya jabatan tinggi suatu saat juga itu akan pensiun. Kalau orang punya kaya juga harta yang banyak suatu saat itu bisa habis. Makanya di sini yang pasti itu adalah yang sifatnya yang dari Tuhan, yaitu kekekalan. Makanya itulah kenapa iman kita yang harus kita kejar. Pertandingan kita adalah pertandingan iman karena itulah nanti hasil akhir kita. Bagaimana hidup kita diakhiri dengan apa? Iman kepada Tuhan, kekekalan. Kita mencapai kepada hidup yang kekal. Itu yang akan kita rebut siang hari ini. Itu yang akan kita rebut. Dan perikop siang hari ini mengingatkan kita semua. Oh iya ya, ternyata kalau mungkin selama ini apa yang saudara kejar? Ambisi apa yang ada dalam diri saudaraku? Siang hari ini kita semua diingatkan bahwa itu semua dikatakan di ayat 7 sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Di sini asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Makanya rasa cukup itu harus ada di dalam diri kita. Supaya kita ambisinya tidak mengejar yang sifatnya dunia. Supaya tidak tertanam di dalam pikiran kita atau hati kita mengejar yang sifatnya tidak menentu. Bukan yang kekekalan. Di sini kita diingatkan lewat surat Rasul Paulus ini kepada Timotius.
untuk mengingatkan kita semua bahwa yang kita kejar adalah kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjutkan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi tidak salah orang untuk menjadi kaya, dan itu pun berkat juga yang dipercayakan kepada seseorang. Mungkin kalau seseorang ini bisa mendapatkan kekayaan yang lebih dari orang lain, tapi di sini bagaimana kalau kita sebagai mungkin siang hari ini sebagai orang kaya, dapat peringatannya apa? Supaya tidak tinggi hati dan supaya tidak berharap kepada kekayaannya itu, karena itu tidak menentu. Tapi di sini dikatakan peringatkan agar mereka berbuat baik. Dengan kekayaannya ini dia bisa berbuat baik. Di sini menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu memberi, beramal, murah hati. Jadi lewat kekayaannya ini dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Bisa membagikan berkat Tuhan. Artinya bukan untuk kekayaan secara pribadi, tapi di sini dia bisa kaya dalam kebajikan. Kekayaannya bukan hanya kekayaan sebagai dia punya harta yang banyak saja, tapi juga kaya akan murah hati. Kekayaan yang benar-benar kaya hati, bisa berbagi dengan orang lain, bisa bersedekah yang banyak, bisa berbagi dengan banyak orang. Makanya di sini suka memberi dan membagi. Jadi ini kalau kita diizinkan menjadi orang kaya, bukan harus tinggi hati atau bukan berharap kepada kekayaannya. Artinya semuanya bisa diatasi dengan kekayaannya. Tapi di sini buat orang kaya, di sini kembali lagi kalau di atas tadi dikatakan peringatkanlah, peringatannya dikatakan jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak menentu. Tapi di sini peringatannya suruh apa Bapak Ibu Saudaraku? Di sini suruh berbuat baik, suruh menjadi kaya dalam kebajikan, yaitu memberi dan membagi. Jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya buat orang kaya di sini punya kesempatan juga lewat kekayaannya ini dia bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan cara kaya kebajikan, berbagi dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi untuk mencapai hidup yang sebenarnya itu apa? Yaitu hidup yang kekal. Jadi di sini dengan demikian dia mengumpulkan suatu harta. Jadi harta yang kekal tadi. Harta yang bukan tidak menentu ya. Kalau harta yang dunia ini kan seberapapun yang kita dapatkan, seberapapun yang kita hasilkan lewat mungkin kerja keras kita mencapai kekayaan itu tidak menentu. Jadi di sini bagaimana caranya orang kaya dikatakan di sini mengumpulkan harta untuk mencapai hidup yang sebenarnya, untuk waktu yang akan datang bagaimana caranya? Orang kaya di sini dikatakan suruh memberi, suruh berbagi, kaya dalam kebajikan. Inilah, ini untuk perbekalan nanti hidup yang akan datang. Artinya dengan cara lewat kekayaannya ini bisa berbagi, bisa memberi, bisa kaya dalam kebajikan. Supaya dengan demikian dikatakan ayat 10, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Jadi dasar yang baik bagi dirinya sebagai orang kaya tadi, memberi berbagi itu sama dengan dikatakan sebagai harta, sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Jadi waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya adalah hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini siapapun kita, lewat firman ini biar ini menjadi peringatan. Mungkin kalau yang sebelum kaya sudah ingat dengan ayat ini. Kalau yang sudah kaya apa yang harus dilakukan? Kalau Bapak Ibu Saudaraku mungkin siang hari ini mungkin punya cita-cita, punya tujuan atau apa yang saudaraku kejar siang hari ini. Bapak Ibu Saudaraku kejar. Apa yang saudara kejar siang hari ini? Kekayaankah? Hidup yang mapan, atau mungkin jabatan, atau mungkin hal-hal yang lain. Tapi siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu yang harus kita kejar adalah, yang kita rebut adalah hidup kekal dengan cara kita mengejar tadi di ayat 11.
dengan cara juga kita berlaku adil, kita mengejar ibadah, kita mengejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita menuruti semua itu ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini untuk selanjutnya, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepada. Kenapa Timotius dikasih tadi rambu-rambu sama Rasul Paulus, peningatan-peningatan bahwa jangan lupa kamu dipanggil untuk di sini untuk mengingatkan orang, mungkin dia mengingatkan orang kaya, dan kamu dipanggil di sini untuk menjauhi sifat hal-hal yang tidak baik, tapi jangan lupa yang harus kamu kejar. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah pertobatan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin di sini juga dikatakan kalau Timotius ini adalah manusia Allah. Bahkan kalau kita lihat ya di ayat yang pasal yang pertama, bagaimana Paulus ini menyebut Timotius. Ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 2 dikatakan, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman kasih karunia. Jadi sah secara iman. Makanya sekalipun dia muda di sini, dia dipercayakan. Dia sudah layak untuk melayani, bahkan di sini untuk juga untuk mengejar hal-hal yang sifatnya kekekalan. Untuk dia sebagai hamba Tuhan juga dia harus mengingatkan orang. Dan dia juga di sini harus memelihara apa yang sudah Tuhan percayakan. Pelayanan. Supaya mengajarkan orang lewat hidupnya. Saya percaya kalau seorang hamba Tuhan ya, hidupnya sudah mengerti secara yang benar, mengajarkan kepada yang benar, begitu mengingatkan orang lain, saya percaya orang lain juga akan mengikuti. Makanya seorang hamba Tuhan juga harus menjadi teladan. Kita orang-orang percaya harus menjadi teladan buat orang-orang yang belum percaya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak salah konsep, supaya kita tidak salah tujuan kita, supaya tidak salah apa yang menjadi ambisi kita. Siang hari ini kita diingatkan kembali, ingat bahwa semuanya itu tidak menentu. Secara yang sifatnya dunia, semua tidak menentu. Kita datang sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa untuk keluar. Yang sebenarnya hanya dikatakan hanya makanan dan pakaian itu cukup. Sebenarnya kalau kita merenungkan perikop ini, benar sekali. Kita sebatas hanya makan, pakaian, itu saja. Di luar itu sebenarnya tidak lebih dari itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hanya hal-hal yang sifatnya kenikmatan dunia, tapi sifatnya tidak kekal. Bahkan kalau saya kembali ke ayat 11 tadi dikatakan, ayat yang dikatakan di sini, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah, pada Allah yang dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Makanya hanya untuk dinikmati, tapi tidak untuk dibawa sampai kepada kekekalan. Makanya di sini Timotius juga diingatkan, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah, apa yang sudah dipercayakan? Pelayanan-pelayanan itu. Supaya benar-benar ada perbedaannya. Orang yang sudah di dalam Tuhan, atau apalagi orang yang sudah melayani Tuhan. Kita harus menjaga itu semua. Jangan sampai kita kebawa kepada ajaran-ajaran yang sifatnya tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ajaran dalam ibadah kita apa sih, Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau di ayat yang ketiga kan dikatakan, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Itu adalah ajaran yang tidak sehat. Makanya hanya kalau di ayat 4 ya saya bacakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sesuatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu adalah sumber keuntungan, tapi untungnya bukan keuntungan secara daging, Bapak Ibu Saudara. Makanya di sini secara kedagingan kita. Makanya hal-hal yang sifatnya seperti ini kan tidak membangun iman ya. Tidak mencapai kepada iman yang kekekalan. Karena firman Tuhan ajarannya adalah ajaran yang sehat. Itu yang sesuai dengan firman. Kalau di sini
pengajaran-pengajaran itu ada juga orang mengajarkan, tapi apakah ajaran itu ajaran sehat? Kita perlu juga ya kalau mungkin di saat sekarang banyak orang juga yang mengajarkan, banyak orang juga yang mungkin memperdebatkan secara firman, mungkin di sini. Tapi di sini ajaran yang sehat itu seperti apa? Ajaran yang sehat adalah yang dikejar adalah kekudusan, pertobatan. Makanya kepada tujuan kekekalan. Makanya kalau mengejar itu nanti mencapai kesetiaan, kasih, kelembutan, sabar, itulah yang dikejar. Bukan cedera, fitnah, curiga, dan yang lain-lain. Percekcokan apalagi. Makanya ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya di ayat 20 tadi, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omong kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi pertentangan-pertentangan yang sifatnya hanya pengetahuan. Tapi di sini kalau tidak secara kebenaran itu dikatakan hanya omong kosong. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, apalagi sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani di sini, kita harus seperti apa? Menghindari omong kosong. Kalau di ayat yang 11 tadi dikatakan jauhi, harus menjauhi semua itu, yaitu bersilat kata, bahkan pertentangan, percekcokan, cinta akan uang itu yang harus dijauhi. Ada yang dijauhi, dihindari. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak membangun iman secara rohani, tidak membangun kepada kekekalan. Di sini hindari, jauhi. Jadi kita harus tahu apa yang perlu kita hindari Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang harus kita jauhi siang hari ini. Supaya kita tahu kita bertanding dalam pertandingan yang benar. Pertandingan iman yang benar. Jadi iman kita itu seperti orang bertanding. Kalau orang bertanding tentu ada pemenangnya ya. Tapi juga ada yang kalah. Bahkan mungkin ada yang kalah gak sampai garis finish sudah kalah. Bahkan mungkin ada yang dengan cara-cara yang curang. Orang yang bertanding ini pesertanya biasanya suka macam-macam ya. Ada mungkin mau berlaku curang atau mungkin tidak sampai kepada akhirnya sebagai pemenang. Tapi di sini kita diharapkan kita semua harus seperti orang bertanding secara iman. Makanya kejar kepada kekekalan. Yang harus kita kejar kebenaran. Yang harus kita kejar adalah pertobatan, kekudusan. Itulah pertandingan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi masing-masing harus mengejar untuk pribadi, lepas pribadi, bukan tergantung orang lain. Bagaimana kalau kita perhatikan orang bertanding ya, seperti orang lari lah contohnya gitu. Kalau orang lari dia akan terus sampai ke garis finish. Tujuan dia apa? Sampai ke finish. Aku harus mencapai finish dan jadi juara. Tujuan kita juga seperti itu. Iman kita harus fokusnya kepada Tuhan adalah mencapai kepada kekekalan. Kalau firman Tuhan dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Sebenarnya yang lain itu adalah sifatnya tambahan. Makanya kalau kaya aja tidak cukup karena orang kaya saja di sini masih mendapatkan peringatan. Bagaimana kalau sebagai orang kaya tetap tidak boleh tinggi hati, tidak boleh mengandalkan kekayaannya karena itu sifatnya tidak tentu. Tapi orang kaya dikatakan juga masih harus kaya dalam kebajikan yang memberi, berbagi. Orang kaya saja harus mengumpulkan sesuatu sebagai dasar yang baik dikatakan untuk dirinya, yaitu waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kaya saja belum bisa mencapai hidup kepada kekekalan. Jadi yang kita tandingkan di sini iman kita dan ini berlaku buat orang kaya dan orang miskin. Makanya di sini Timotius di surat Paulus yang 1 Timotius 1 yang terakhir di sini ada pesan-pesannya. Ada pengingatan-pengingatan, ada peringatan baik secara pribadi buat Timotius maupun suruh memperingatkan juga orang lain. Kalau di sini dia suruh memperingatkan orang kaya dan katakan suruh menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti ayat yang sebelumnya dan di sini suruh menghindari omongan kosong karena dikatakan hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kalau pertentangan yang disebut pengetahuan, kita seringkali gini, mana yang lebih pintar, sepertinya itu lebih
menang ya, pertentangan-pertentangan. Kenapa orang jadi berdebat? Makanya kalau untuk akhir-akhir ini orang banyak juga memperdebatkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dikerjakan supaya masing-masing bisa mencapai kepada hidup yang kekal. Karena ada ayat yang terakhir, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dengan demikian, yang telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jadi karena ada beberapa orang yang mengajarkan dengan demikian telah menyimpang. Jadi tidak semua pengajaran itu benar. Makanya kita harus perhatikan benar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus juga belajar mengerti firman, membaca firman Tuhan supaya kita tahu mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sehat, mana pengajaran yang tidak menyimpang. Tentunya ketika kita juga rajin membaca firman, kita kejar ibadah, kita setia kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini, yang mengerjakan ini, tidak gampang dikasih pengajaran yang sifatnya menyimpang, tidak gampang disesatkan, tidak gampang dikasih pengajaran yang tidak sehat. Karena orang udah tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman. Makanya orang yang rajin membaca firman, yang rajin mengejar ibadah, saya percaya dia akan lebih pintar. Dia tidak mudah disesatkan, tidak mudah diberikan pengajaran yang sesat, tidak mudah untuk bertentangan di sini karena sifatnya hanya sifat pengetahuan. Karena pengajaran hanya pengetahuan, maksudnya gini, pengajarnya sebatas pengetahuan orang yang mengajarkannya. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman adalah pengetahuan, bukan pengetahuan dunia, bukan pengetahuan manusia. Tapi yang diajarkan kita adalah pengetahuan, adalah kebenaran yang sifatnya kekekalan dan itu yang dari Tuhan. Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang akan dinyatakan nanti pada akhirnya tadi di ayat yang sebelumnya. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi pengingatan buat kita, apa yang dapat kita responi, yang dapat kita ambil lewat firman siang hari ini bahwa pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah bagaimana kita bertanding dalam iman dengan cara yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Yaitu bagaimana dengan cara nomor satu kita mengejar hal-hal karakter kita yang baik yang sesuai dengan firman, yaitu di ayat 11 tadi. Semua itu yang harus kita kejar. Yang pertama yaitu tadi saya ulang lagi, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan kita juga harus bertanding dengan cara yang benar, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan kita harus turuti semua perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Artinya yang benar-benar sesuai dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran secara firman. Dan di sini ayat selanjutnya, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu, seperti peringatan kepada orang kaya tadi. Dan ayat yang terakhir, peliharalah apa yang sudah dipercayakan. Makanya apa yang sudah kita dapatkan itu yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mencapai kepada kekekalan. Dan siang hari ini seberapa yang bisa saudaraku tangkap lewat pengingatan ini bahwa itu yang perlu kita kejar. Makanya kenapa kita harus terus banyak beribadah, kenapa kita harus terus mengerjakan firman ini, supaya setiap firman, setiap ibadah kita mendapatkan firman, itu terus yang akan kita kerjakan. Jadi hari lepas hari hidup kita semakin berubah. Kita semakin tahu secara bagaimana adil di dalam Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan, bagaimana memiliki kasih yang dari Tuhan, bagaimana kita punya kesabaran, kelembutan secara kebenaran, bagaimana kita bisa mengikuti dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah proses kita. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kita kejar, jangan lupa kita hanya jangan mengejar yang sifatnya tidak kekal, yaitu dunia. Hanya sebatas cita-cita mau mencapai apa secara dunia, tapi kita harus tertanam dalam diri kita bahwa yang akan kita kejar adalah hidup yang kekal, yang selama-lamanya di dalam Tuhan. Dan siang hari ini supaya kita semua perlu belajar Bapak Ibu Saudara, sebagai siapapun kita, sebagai orang miskin, sebagai orang kaya, apapun itu semua kita semua dalam proses bertanding. Dan akhirnya nanti siapa yang akan ditentukan menjadi pemenangnya. Apakah kita akan mencapai pada kemenangan, yaitu kita dapat merebut
yaitu hidup yang kekal. Jadi jangan lupa tujuan kita. Kenapa seperti kita? Kita harus mengejar. Karena memang harus seperti itu. Kita tidak bisa hanya sekedar ibadah, tapi kita di sini harus seperti mengejar. Semua itu harus dikejar. Karena seperti orang yang berlomba. Karena kalau firman Tuhan mengatakan orang yang terdahulu akan ada yang terkemudian. Orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Makanya di sini sifatnya juga Rasul Paulus sedang mengingat zaman lamban. Kita ini harus sifatnya juga aktif. Kita harus selalu berkobar. Kita harus selalu semangat mengejar hal-hal yang sifatnya kekekalan. Dan siang hari ini saya mengajak kita semua lewat firman siang hari ini bagaimana kita akan merebut hidup yang kekal, yaitu saya ulang tekankan sekali lagi dengan cara yang pertama adalah kita mengejar hal yang baik, yaitu karakter-karakter yang baik yang di ayat 11 tadi, dengan cara-cara yang baik yaitu dengan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan kita bertanding iman dengan cara yang benar, yaitu yang sesuai dengan ajaran yang benar, sesuai ajaran firman Tuhan. Kita menuruti perintahnya dengan tidak bercacat, tidak bercela, dan jangan kita mengandalkan apa yang sifatnya dunia ini atau sifatnya yang tidak tentu. Dan jangan kita berharap kepada hal yang tidak tentu, tapi juga kita harus juga memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Mungkin saudaraku siang hari ini, saudara sudah dipercayakan melayani. Saudaraku, pelihara itu untuk menjaga. Karena pelayan itu, kalau yang seperti yang saya rasakan, ya kita melayani itu seperti kita sedang menjaga iman kita. Supaya kita tetap posisi kita tetap di dalam Tuhan. Kenapa kita harus melayani? Supaya kita tetap bersama Tuhan. Karena di mana kita mengingatkan orang lain, juga mengingatkan diri kita sendiri. Supaya kita juga tetap di dalam Tuhan. Makanya juga kita harus tahu bahwa di dunia ini ada pengajaran yang sesuai hanya sebatas pengetahuan, tapi di sini ada pengajaran juga, ya, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah dikasih pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Kalau kita terus mengejar yang benar, kita terus mengikuti ajaran yang sehat, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan dan supaya kita tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya omong kosong, yang sia-sia. Itulah siang hari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan siang hari ini supaya ini menjadi pengingatan buat kita semua. Ternyata saya harus seperti orang bertanding. Ternyata saya harus mengejar semuanya itu untuk saya boleh merebut hidup yang kekal. Tidak hanya sebatas sampai sembuh, sebatas pulih, sebatas terjawab doa, tapi sebatas sampai akhir hidup saya, bahwa sampai bisa merebut kepada hidup yang kekal. Demikian firman yang bisa saya bagikan supaya siang hari ini boleh menjadi rema buat kita semua yang sudah mendengarkan siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang rindu mau sungguh-sungguh lebih lagi, mau mengejar hal-hal yang sifatnya kekekalan. Siang hari ini kita kembali, kita satukan hati kita akan berdoa siang hari ini supaya firman ini tidak berhenti di sini saja. Firman ini akan terus mengingatkan buat kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, menjadi pengingatan buat kita bahwa kita pentingnya kita punya tujuan yang benar. Ketika kita mengikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, bahwa pada suatu saat nanti kita akan merebut hidup yang kekal. Demikian firman yang bisa saya bagikan. Kita akan akhiri kita dengan doa. Mari kembali kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar firman ini termaterai di dalam setiap hati kami Bapa, menjadi peringatan, menjadi pengingatan buat kami semua Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang kaya. Tuhan, apapun bagian kami, kalau kami diingatkan bahwa kami harus seperti pertandingan iman kami yang terus akan kami terus perebutkan sampai pada akhirnya kami boleh mencapai hidup yang kekal, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman ini menjadi teguran buat kami semua bahwa kami perlu punya tujuan yang benar, bahwa tujuan akhir kami adalah hidup yang kekal, ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang siang hari ini sama-sama mendengarkan firman ini, ya Bapa. Tuntun terus Bapa untuk kami terus mengejar hal-hal yang adil,
pengejar ibadah, juga mengejar kesetiaan, mengejar kasih, kesabaran, kelembutan. Kami bisa terus bertanding dalam iman yang benar. Kami juga bisa menuruti perintah-Mu Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Dan supaya mulai hari ini kami tidak berharap lagi kepada yang tak tentu, namun kami mau berharap kepada Tuhan, Raja di atas Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami juga terus Bapa, kami boleh memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami ya Bapa. Untuk kami tetap punya iman yang benar. Kami boleh mengikuti ajaran yang benar, yang bukan dari pengetahuan manusia, namun ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan siang hari ini. Biarkan firman-Mu ini menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya Bapa. Kami taruhkan seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama mendengarkan firman ini. Tuntun terus Bapa untuk kami terus selalu terus mengejar kekekalan kebenaran yang daripada-Mu. Berkati kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu. Tuntun lebih lagi Bapa untuk kami terus setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang setia kepada-Mu itu tidak pernah Engkau tinggalkan. Dan biarkan kami boleh mencapai kepada yang kekal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami siang hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan tangan kita untuk kita sama-sama mengharapkan berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus-Nya atas setiap kita yang akan selalu menolong, membimbing, dan mengingatkan kita, bahkan menyertai kita dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sama-sama terima dan sama-sama kita katakan amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.